Dengan ini gue mengajukan klarifikasi. Yes, ini semacam video klarifikasi dari gue, Rock and Roll Daddy, bahwa gue punya niat yang semoga niat yang luhur untuk berhijrah di dunia pedaling. What's up rock and roll? Selama ini gue main mountain bike atau sepeda gunung dengan medan yang sangat beragam. Mulai dari XC, gue senang banget XC. Aspal, kalau gue training, ini menyenangkan aspal. Lalu trail, AM sampai ke DH. Meskipun DH-nya DH ceria ya. Dari sekian medan itu, sedikit banyak gue selalu mengalami gesekan atau friksi di dalam dunia pedaling. Dan berdasarkan itu akhirnya gue ambil keputusan membulatkan tekad untuk berhijrah, atau lebih bisa dibilang memperkaya dan memperdalam diri untuk menambah ilmu baru lah ya, dari pedal flat ke pedal clit. Clipless pedal. Yes, gue akan pindah ke pedal clit. Loh, emang masalahnya apa? Satu, gue tuh OCD atau perfeksionis, termasuk di pedal. Jadi, nempatin kaki itu kanan kiri itu harus seimbang, harus sama, dan harus presisi. Kalau gue lagi terburu-buru atau emang abis bikin manuver membuat posisi kaki gue berubah di pedal, itu gue jadi kesal sendiri dan mood gue bisa terganggu gitu loh. Ini satu masalah yang gue susah banget untuk overcome gitu loh. Yang kedua, pedaling nggak komit. Gue tuh sadar kalau gue pakai flat pedal, sehingga gue menjadi manja di atas sepeda, nggak punya komitmen. Contohnya gini, ngadepin tanjakan, itu mestinya gue udah nyiapin ini di gear keberapa, di jarak berapa gue harus pindah ke gigi berapa, dan gue komit pedaling terus sampai selesai. Tapi karena gue sadar gue pakai flat pedal, yang terjadi adalah kalem aja. Kalau emang giginya salah, ya gue tinggal turun kaki. Kalau emang ternyata tanjakannya masih panjang, instead of gue gas terus, ya gue tinggal turun, dorong aja. Akhirnya menjadi seperti itu, akhirnya menjadi manja, nggak mau komit terhadap pedaling. Apalagi kalau lagi di track-track technical, turunan susah, bulak-belok dan sebagainya. Gampang, tinggal tripod aja turun kaki, lewatin aja gitu sambil kaki turun. Itu jadi kebiasaan yang bikin gue jadi manja dan gue justru nggak jadi berkembang, skill gue nggak jadi nambah. Itu dua. Yang ketiga, kebutuhannya udah ada. Jadi ternyata kalau gue lagi goes ajrut-ajrutan, terutama kayak kemarin di Cikole, itu sering banget kaki gue justru lepas dari pedal karena terlalu gujra-gajruk, gripnya nggak terlalu kuat di pedal, akhirnya kaki lepas. Itu sering banget sampai, Dan gue kayaknya butuh clit nih, sampai keluar sendiri otomatis gitu ucapannya. It means emang gue udah butuh. Bahkan ketika drop jump, itu secara nggak sadar kaki gue tuh ternyata lepas dari pedal gitu. Ketika lagi lepas landas, kaki ikutan lepas dari pedal. Jadi pas mendarat, cerup, posisi kaki nggak seimbang, nggak di tempat yang presisi. Dan akhirnya gue menjadi ngerasa nggak perfect lagi. Akhirnya kembali ke poin nomor 1 lagi gitu, nggak perfect, mood gue keganggu. Dan bahaya banget. Dulu tuh gue kaki tuh kayak bisa cengkeram pedal. Makin kesini-sini kok makin gak bisa ya. Gue gak ngerasa gue bisa kontrol sepeda gue pakai kaki gue seperti biasanya. Itu 3 masalah gue di flat pedal. Jadi ini saatnya gue nambah ilmu baru pakai pedal clit atau clipless pedal atau apapun lah namanya, yang pedal yang nempel di sepatu itu loh. Belajar
nyatu dengan sepeda. Belajar komit kerja bareng sama si sepeda. Gua kemana, sepeda harus ngikut sama gua. Menyatu dengan sepeda, satu tubuh, satu jiwa, satu arah, satu tujuan. Indonesia. Jelas, resiko terikat dengan sepeda. Dimana ketika gua butuh kabur dari sepeda buru-buru, gua terikat. Jadi ada extra effort yang harus dilakukan supaya gua bisa kabur dari sepeda. Dan itu makan waktu, dan itu butuh dilatih dan dibiasakan untuk bisa cepat egress. Egress tuh keluar dari sepeda, bail out dari sepeda. Kalau enggak, ya resikonya jatuh bareng sama sepeda. Dan resiko ini ngedouble pula. Ada 2 resiko. 1, luka fisik. Lu bisa bayangin ketika lagi jalan pelan aja, terus tiba-tiba jatuh ke samping dan lu nggak bisa ngelepasin kaki lu dari pedal. Minimal dengkul bocel itu. Itu kalau pelan. Kalau kenceng, bahaya banget. Yang kedua adalah luka mental. Lu bisa bayangin ya, lu lagi jalan nih pelan, mau turun kaki, tapi kaki nyangkut di pedal nggak bisa dilepasin. Jatuh blow on itu namanya. Tapi gue udah komit pindah pedal. So, karena sudah bulat tekad komit untuk berhijrah ke pedal klit, akhirnya gue ambil pedal klit yang paling banyak di pasaran, yaitu pedal Shimano yang sistemnya terkenal itu SPD, Shimano Pedaling Bobbing. Apa itu? Shimano Pedaling Blekuk, apa sih? Shimano Pedaling Dynamics. Dan karena gue banyak main AM, jadi gue butuh pedal yang masih punya platform. Jadi bukan pedal yang yang cuma ada dudukan buat klitnya doang gitu, tapi memang ada platformnya juga untuk ngebantu stabil di atas pedal, ngebantu manuver, ngebantu tapak untuk bujur-gajruk gitu loh. Dan berhubung kaki gue cebrak, jadi gue butuh platform yang lebih lebar. Nah, banyak yang nyaranin pakai pedal DX nih. Pengen sebenernya gue pakai DX gitu, cuma buset mahal ya, dompet gue nggak ngizinin gitu. Akhirnya gue ambil ini ME 700. Tuh, cakep baby. Ini pedal katanya pengganti dari tipe M530 yang udah 10 tahun selama ini diproduksi. Ini katanya penggantinya atau versi lebih murahnya gitu. Bodi terbuat dari aluminium, axle dari chromoly, dan dia platformnya cukup lebar, tapi cukup tipis. Dia sealed bearing, yang artinya secara maintenance mestinya nggak terlalu sulit, nggak perlu sibuk ngebersih-bersihin terus gitu loh. Looknya cakep, gue suka karena jadi kayak serinya SLX gitu, gue ngelihatnya kayak gitu loh. SLX kan lebih ke doff, kotak-kotak, nah ini kayak gitu juga, ini doff dan rada kotak-kotak penuh sudut gitu loh. Dan beli pedal ini sudah berikut dengan klitnya, standarnya dia. Ini yang akan kita bahas berikut. Sistem klit di MTB itu adalah SPD ya, bukan SPD SL. Karena SPD SL itu yang buat RB, beda bentuk, beda peruntukan. Sistem SPD ini cukup jamak di Indonesia, jadi cukup gampang deh untuk nyari pengganti sepatu, pengganti klitnya, atau pengganti pedalnya cukup banyak gitu loh. Nah, untuk klit SPD yang bawaan si pedal, itu dikasihnya yang tipe SH51. Ini adalah yang single release, yang mana cuma bisa dibuka satu arah doang, yaitu lu twist kaki lu baru kebuka. Nah, ini jadi masalah nih, karena gue kan baru hijrah nih, akan sangat sulit buat gue untuk belajar satu kebiasaan itu terus gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ambil klit yang tipe lain, yaitu tipe SH56. Ini tipe multi directional release.
yang mana dia bisa dibuka ke arah samping, ke arah atas, kemanapun dia mudah dibuka gitu. Jadi lebih memudahkan gue untuk membiasakan diri membuka klit. Meskipun banyak saran dibilang langsung aja nih pakai SH51 karena lu jadi bisa terbiasa dengan cara buka klit yang pada umumnya orang lakukan gitu. Tapi umur segini belajar lagi pakai satu cara doang kayaknya ampun deh. Jadi gue cari yang lebih banyak option, yaitu yang SH56. Sehingga dengan sistem multi release ini gue berharap jatuh blow on gue tuh nggak sering-sering amat. Jadi luka mentalnya pun nggak banyak-banyak amat. Nggak keseringan ketika depan orang banyak, lagi pelan, tiba-tiba jatuh. Tadinya tuh gue sempet pengen punya yang ME7, tapi lagi-lagi dompet nggak ngizinin. Keren banget itu sepatu. Gue jadi ambil yang tipe AM702, keluaran tahun 2020. This one, ready for trail, AM and DH. Secara desain cakep banget, gue suka banget. Dan asiknya dia masih gaya tali, yang mana ini bisa nyocokin sama warna sepeda apapun yang gue pakai. Gue pakai merah ya talinya aja gue ganti merah. Gue pakai sepeda hitam, talinya hitam. Gue pakai sepeda pink, talinya pink juga. Swing! Klasik AM atau DH ya beginilah sepatunya. Secara desain gue suka sama bagian sini. Ini sama ini itu asimetris, men. Jadi bagian dalam sepatu, bagian sininya tuh lebih tinggi dibanding yang ini. Dikit sih, tapi udah cukup melindungi. Ini bagian ini melindungi mata kaki supaya nggak ngegesek frame atau nyandung rantai gitu. Jadi sedikit melindungi. Berikutnya adalah yang gue suka ini nih. Dia kayak tipe ME7, ada kerah neoprennya gitu, kerah stretchnya, jadi kayak kaos yang ngiket ke ankle kaki lu. Ini penting banget karena kejadian kemarin di Bali, gue kan pakai sepatu 510 yang udah 3 tahun itu umurnya. Itu ada kerikil masuk lewat sini, glinding terus ke bawah telapak kaki gue. Kerikil segede gini, men, di bawah telapak kaki. Ketika gue lagi ngebut gejrag-gajruk, rasanya dan sakit pisan. Akhirnya berhenti, buka sepatu, keluarin dulu tuh kerikil, baru jalan lagi. Nah, dengan kerah stretch ini ngiket ke mata kaki, diharapkan tidak ada kerikil atau kotoran yang masuk ngeganggu riding lu. Berikutnya adalah tapak. Tapaknya tuh ada pacul-paculnya. Ini penting banget, karena ketika lu turun dari sepeda di kondisi tanah merah basah dan licin, lu masih punya traksi buat gigit pakai pacul ini gitu loh. Beda banget sama 510 yang gue punya, yang flat. Kan cuma begini doang, nggak punya traksi. Dia nggak bisa gigit tanah ini. Aduh, kalau basah keramik edan aja, kepleset mulu pakai ini. Pacul ini menjadi sangat dibutuhkan, menjadi sangat membantu buat di track. AM702, sepatu yang cakep. Jangan tanya pengalaman gua pakai produk-produk ini, karena ini memang belum dipakai. Ini baru pengenalan, belum dipakai. Setelah saya bikin video ini, baru saya pakai dan saya rasakan, dan nanti saya laporkan pengalamannya seperti apa. Oke. Yang pasti, gue harus segera membiasakan diri pakai sepatu dan pedal klit supaya bisa cepat belajar ilmu baru tentang efisiensi pedaling, manuver, bahkan loncat dan lain-lain. Terutama tentang refleks untuk segera melepaskan diri dari sepatu ketika dibutuhkan. Karena jujur aja, jangan sampai gue keseringan jatuh blow on. So, kira-kira sekian dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys.
Selamat merayakan hari raya dan rock and roll.